Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, hari ini kami membawa kabar yang membuat jutaan keluarga akhirnya bisa bernapas lega. Setelah proses panjang, verifikasi ketat, dan penantian berbulan-bulan, pemerintah bersama Taspen dan Asabri akhirnya memberikan sinyal resmi. Rapel dan kenaikan manfaat pensiun 2025 memasuki tahap finalisasi terakhir dan jadwal pencairannya sudah di depan mata. Data nasional telah terkunci, simulasi pembayaran selesai, dan pemerintah memastikan tidak ada hak yang hilang, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang tertunda tanpa alasan. Inilah kabar yang ditunggu-tunggu, dan hari ini semuanya akan dijelaskan dengan lengkap, jernih, dan tanpa potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kembali hadir menyampaikan laporan resmi yang insya Allah menjadi kabar baik bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, Polri, Janda, Duda, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Dalam beberapa minggu terakhir, berbagai penjelasan teknis yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka secara perlahan, dan pemerintah akhirnya memberikan gambaran yang jauh lebih jelas mengenai status rapelan dan kenaikan manfaat pensiun tahun 2025. Informasi yang kami sampaikan ini disusun seperti penyampaian berita utama agar lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan, terutama bagi para pensiunan lansia yang selama ini merasa cemas karena tidak adanya kejelasan. Selama berbulan-bulan, jutaan pensiunan dibuat bingung oleh kabar yang beredar di media sosial. Banyak video memberikan potongan informasi, tetapi tidak memberikan keseluruhan konteks hingga akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Ada yang mengira rapel dibatalkan, ada yang mengira nominalnya diturunkan, bahkan ada yang percaya bahwa sistem pembayaran negara sedang mogok. Padahal faktanya tidak demikian. Pemerintah melalui Taspen sudah menyampaikan bahwa rapel tetap dibayarkan, kenaikan pensiun tetap berlaku, dan prosesnya berada pada tahap akhir. Hanya saja penjelasan teknis seringkali tidak diterima secara utuh oleh masyarakat sehingga menimbulkan keresahan yang tidak perlu. Untuk itu, hari ini kami menyampaikan gambaran lengkapnya. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kenaikan manfaat pensiun tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Kenaikan ini adalah kewajiban negara yang harus dipastikan akurat, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. Setiap angka yang muncul dalam kenaikan manfaat pensiun dihitung dari golongan terakhir, masa kerja, tanggal pensiun, jenis pensiun, serta status ahli waris. Dua orang pensiunan dengan golongan yang berbeda tidak akan pernah menerima nominal yang sama. Bahkan dua pensiunan dengan golongan sama tetapi masa kerja berbeda pun akan memperoleh nilai rapelan yang tidak serupa. Oleh karena itu, seluruh data harus diverifikasi ulang sebelum pemerintah berani mengumumkan nominal resmi maupun jadwal pencairan. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun paling berat bagi pemerintah dalam proses validasi data pensiunan. BKN, Dukcapil, Taspen, Asabri, dan Kementerian Keuangan menjalankan proyek sinkronisasi data terbesar dalam 15 tahun terakhir. Data lama yang sebagian masih menggunakan format manual harus diperbarui, disesuaikan dengan format digital, serta dipastikan cocok dengan catatan terbaru. Tidak jarang ditemukan data ganda, perbedaan pangkat terakhir, masa kerja yang tidak sinkron, atau status ahli waris yang belum diperbarui. Semua itu membutuhkan pemeriksaan satu persatu. Inilah alasan mengapa Taspen dan Asabri menegaskan bahwa mereka tidak diperbolehkan mengumumkan tanggal pencairan sebelum validasi 100% rampung. Jika mereka mengumumkan tanggal sementara, lalu ditemukan data yang belum benar, maka negara dapat mengalami salah bayar, dan risikonya sangat besar. Karena itu, pernyataan resmi Taspen bahwa proses sedang berada di tahap akhir adalah tanda penting bahwa semua langkah administratif sudah mendekati garis selesai. Pemerintah kemudian memasuki tahap penentuan angka kenaikan. Tidak semua orang mengetahui bahwa kenaikan pensiun tidak mengikuti angka kenaikan gaji ASN aktif secara penuh. Rumus Pensiun Indonesia memiliki formula baku yang mempertimbangkan rasio tertentu berdasarkan golongan dan masa kerja. Karena itu, meskipun ASN aktif memperoleh kenaikan tertentu, manfaat pensiun akan mengalami penyesuaian yang berbeda pada setiap penerima. Dalam beberapa kasus, kategori janda dan duda justru mendapatkan nilai berbeda lagi karena perhitungan manfaat tidak sama dengan pensiunan langsung. Semua itu memperpanjang proses perhitungan. Setelah seluruh formula selesai, barulah Taspen menjalankan simulasi pembayaran. Simulasi ini dilakukan untuk memeriksa apakah ada data yang menyebabkan pembayaran tertolak oleh bank, apakah ada rekening tidak aktif, serta apakah ada ahli waris yang belum tercantum. Simulasi ini penting karena pembayaran dilakukan dalam jumlah masif, bisa mencapai puluhan triliun rupiah.
Pemerintah memastikan bahwa bank-bank penyalur seperti Mandiri Taspen, BRI, BNI, BTN, dan bank daerah siap menyalurkan dana pada hari yang sama tanpa gangguan sistem. Pada tahap ini, Taspen menyatakan bahwa mereka siap melaksanakan pembayaran pada saat pemerintah memberi lampu hijau. Sistem internal, jaringan perbankan, dan mekanisme transfer massal sudah selesai. Yang ditunggu hanyalah pengesahan final. Bila pemerintah menerbitkan dokumen pencairan pada minggu berjalan, maka Taspen mampu menyalurkannya tanpa harus menunggu bulan depan. Dengan kata lain, keterlambatan bukan karena Taspen, melainkan karena pemerintah harus menjalankan validasi fiskal dan administratif yang sangat ketat. Kini kita masuk pada hal yang paling ditunggu, status rapelan. Rapelan dihitung sejak kenaikan berlaku. Bila kenaikan efektif dimulai Januari 2025, maka rapelan dihitung dari Januari hingga bulan pencairan. Bila pencairan dilakukan November, maka rapel mencakup 11 bulan. Bila pencairan dilakukan Desember, maka rapel mencakup 12 bulan. Besarannya tergantung golongan. Pensiunan golongan rendah mendapat manfaat lebih kecil, pensiunan golongan tinggi menerima lebih besar karena persentase pensiunnya diambil dari gaji pokok terakhir yang lebih besar pula. Semua perhitungan dilakukan otomatis menggunakan sistem pensiun nasional. Bagaimana dengan mereka yang belum bisa melakukan verifikasi digital? Taspen menyediakan dua jalur, pengenalan wajah melalui aplikasi untuk yang mampu, dan verifikasi lapangan untuk lansia atau pensiunan yang sakit. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembayaran. Dari sisi TNI dan Polri, Asabri juga telah menyelesaikan sinkronisasi data dalam beberapa gelombang. Catatan mutasi pangkat dan jabatan membuat proses lebih kompleks. Tetapi pemerintah memastikan bahwa perbedaan waktu pencairan antara Taspen dan Asabri tidak akan terpaut jauh. Seluruh pembayaran diusahakan selesai dalam rentang gelombang yang sama. Kemampuan fiskal negara juga menjadi kunci dari seluruh proses ini. Kenaikan manfaat pensiun, bila dijumlahkan dengan kenaikan gaji ASN aktif, memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah harus memastikan penerimaan negara cukup untuk membiayai program ini tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Alhamdulillah, APBN Indonesia menggunakan skema pendanaan langsung sehingga manfaat pensiun tetap aman meski situasi global penuh tekanan. Karena proses verifikasi dan simulasi pembayaran kini telah memasuki tahap akhir, pemerintah menargetkan gelombang pembayaran pertama dimulai pada akhir November. Gelombang berikutnya menyusul setelah data tambahan selesai diverifikasi. Dengan demikian, tidak ada hak yang tertunda tanpa alasan, dan seluruh rapel tetap aman, serta dipastikan cair ketika validasi selesai. Bapak Ibu tidak perlu cemas karena hak pensiunan telah dilindungi undang-undang dan tidak dapat dihapus begitu saja. Demikian penjelasan lengkap ini kami sampaikan sebagai bentuk kabar resmi yang insya Allah memberikan ketenangan bagi seluruh pensiunan. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur panjang, ketenangan hati, dan rezeki yang berkah kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.